Ini adalah iPhone SE generasi pertama, the first generation iPhone SE in the world. So, kalau lu tanya, Bang, apakah masih layak untuk dibeli si Pukima kecil yang satu ini di tahun 2023? Gue bakal jawab full cuy di video nggak jelas ini, so lu tonton aja video bacot ini sampai habis. Oke, ngomongin soal harga iPhone munyil kecil cabai rawit ini, lu bisa dapat budget mungkin sejutaan gitu. Lu bakal dapat iPhone SE generasi pertama seperti ini. Jadi kalau lu tanya iPhone SE yang sekarang ini kan yang lagi agak-agak baru ya kan, model iPhone 8 semua kan. Nah, biang kerok itu modelnya model 5S cuy. Ini kalau lu tanya masih bisa dipakai atau enggak? Oh, jelas, masih bisa banget. Ini sangat-sangat powerful. Ini bener-bener produk Apple paling gila, paling powerful di layar 4 inch. Jadi kalau lu tanya layar 4 inch dari produk Apple, dari iPhone di layar 4 inch yang performanya paling gila saat ini, sampai saat ini ya jawabannya iPhone SE generasi pertama. Gila sih. Untuk ukuran paling kecil seperti handphone ini adalah salah satu handphone paling monster yang pernah diciptakan oleh Apple. Oke, di sini gue bakal coba per detail. Kalau lu sekarang yang lagi nontonin video ini mungkin pakai 6 Plus atau temen lu ada yang punya 6 Plus, nah coba dibandingin harga lebih mahal di 6 Plus, lebih besar di 6 Plus, tapi iPhone 6 Plus chipsetnya ampas dibanding SE. Chipset SE A9, iPhone 6 Plus A8. Untuk masalah kamera juga, iPhone 6 Plus yang harganya lebih tinggi daripada iPhone SE, ampas juga kameranya. Fitur tambahannya juga iPhone yang lebih mahal dari iPhone SE, ampas juga. So SE ini benar-benar monster lah sampai saat ini. Untuk ukuran 4 inch masih dia lah yang paling monster. Kalau dibandingkan sama Android sekalipun, contoh kayak iPhone SE ini dengan Samsung yang murah meriah yang layarnya lebih gede kan, banyak mendingan beli Samsung layar lebih gede bla bla bla. Jangan kan layar Samsung yang gede, layar Samsung yang udah AMOLED pun ya seperti ini, Samsung yang udah AMOLED seperti ini pun dilibas sama si iPhone SE generasi pertama. Mulai dari kameranya, hasil fotonya, performance-nya, kualitas layar ya, semua dilibas. Padahal iPhone SE ini cenderung lebih murah sekarang daripada Android yang kalau lo pengen kenyamanan yang sama kayak iPhone SE. Nah, ngomongin soal layar iPhone SE ini makanya gue benar berani banget jor-joran. Oh ya, gue pede lah. Kalau dibandingkan dengan layar AMOLED Samsung atau Android yang harga sejutaan, ia masih cincai. Lalu pilih iPhone SE generasi pertama dengan teknologi hanya IPS. Karena pada saat itu, Apple menciptakan layar ini bukan main-main, men. Bukan main-main kayak iPhone XR. Anjay, pasti user iPhone XR. Wah, Pukima tai anjing ini udah ngoceh, nggak jelek-jelekin HP gue nih. Canda cuy, nanti gue kasih lihat detailnya. Jadi kalau ngomongin layar, iPhone SE ini gak ada obat sama sekali ya. Kalau masalah spek, ini salah satu handphone teranyar yang pernah diciptakan Apple untuk ukuran 4 inch. Jadi layar 4 inch ini adalah one of the bestnya produk Apple. So lu karena ini Apple ciptain itu bener-bener nggak ada yang dipotong-potong kualitasnya, speknya dan lain-lain. Memang pada saat itu paling sempurna. Lo masih ngerasa nyaman pakai HP ini sampai sekarang. Nanti gue coba buktiin bandingin sama iPhone XR. Di ukuran iPhone XR yang layarnya lebih besar, tapi kerapatan PPI-nya setara. Lo bayangin, iPhone SE yang semunyil itu kerapatan PPI-nya sama dengan iPhone XR. Yang iPhone XR sekarang harga berapa kawan-kawan teman-teman? Seharga motor bekas 4 juta, 5 juta ya kan. Tapi kerapatan PPI sama kayak iPhone SE generasi pertama harga cuma sejutaan. So makanya gue bilang ini adalah salah satu produk Apple yang pada saat itu Apple benar-benar serius banget karena dia ngambil dari fosil dari iPhone 5S yang which is pada saat itu iPhone 5S adalah salah satu iPhone yang benar-benar diciptakan sesempurna mungkin pada zamannya pada saat itu oleh pabrikan Apple. So kalau SE masih pakai generasi 5S, sah-sah aja, fine-fine aja kalau masih berasa flagshipnya. Nah, ngomongin soal kamera, nah ini perdebatan yang agak sedikit membingungkan ya. Banyak orang yang beli iPhone SE ini buat dipakai karena kameranya. Iya, memang kalau dibandingkan dengan Android yang 16 megapiksel, 40 megapiksel, 50 megapiksel, 1 juta megapiksel, nggak usah banyak bacot deh. iPhone SE ini fiturnya simple ya, fiturnya tuh polos-polosan. Cuman kalau lu orang butuh foto jepret-jepret ya, cukup memadai, cukup bagus ya. Terus lu orang butuh
hasil video recording nggak malu-maluin di kasta yang sama ya, di budget sejutaan. Ini gue kasih lihat deh. Ini adalah foto jepretan dari iPhone SE generasi pertama atau iPhone SE 2016 ya. Ini sengaja gue kasih contoh hasil jepretan backlight dari matahari. Jadi kayak ngebayangin gitu ya, kayak bener-bener langsung ngantam matahari padahal hadap matahari itu ada objek. Nah, kalau handphone murah dijepret seperti ini, hasilnya tuh bakal gelap karena ada mataharinya. Ya, ada sinar mataharinya. Tapi iPhone SE generasi pertama ini, look at that boy, hasil fotonya masih jelas. Di sini lu masih bisa ngelihat beberapa fokus ya, seperti tanaman-tanaman yang ada di sekitar. Kalau handphone murah ini udah gelap banget sih asli ini. Foto jepret ngadep matahari gini, ngantam matahari udah gelap banget, parah sih. Oke, ini gua ngerekam pakai kamera iPhone SE generasi pertama. So look at that. Untuk kualitas videonya ini gua setting di 60 fps. Dan kita coba untuk fokus kameranya. Gila caur men. Jadi menurut gua ini adalah sebuah handphone dengan budget sejutaan. Gini. Untuk kualitas video, biasanya Android itu kalau fokus tuh misalnya gue deketin gini, dia tuh kayak cenut-cenut, tapi ini fokusnya halus nih, gue jauh lagi, terus gue ngedeket lagi. Nah ini fokusnya halus men, kayak bener-bener kayak apa ya? Jadi kualitas videonya tuh kayak kualitas video kelas tinggi lah, ya sekilas tuh kayak gitu nih handphone. Terus untuk kontras warnanya tuh, kepadatan warnanya dan lain-lain. Ini yang gue suka dari iPhone. Kalau biasanya kita nge-record pakai Android, oke lah, boleh lah. Untuk kualitas jepret-jepretnya bagus, fiturnya banyak. Cuman ketika dipakai buat ngerekam, hasil videonya tuh jomplang banget di Android ya kan. Kalau Android tuh hasil jepretannya bagus, tapi hasil perekaman video burik parah. Tapi kalau buat iPhone, antara hasil jepretan sama hasil video recordingnya itu mirip-mirip, bagus gitu, sama-sama bagus. Ini tuh lo bisa lihat tuh, fokusnya tuh dapet gitu ya, dia rapih ya. Beda kalau handphone Android, let's say handphone Android yang harga sejutaan yang sama kayak SE ini, kualitas videonya nggak bakal bisa gini. Ini kalau lu nggak percaya nih, gue coba goyang-goyangin deh. Nih fokusnya tuh apa ya, dia Android di budget sejutaan nggak digoyang-goyangin aja tuh dia kamera kayak cenut-cenut. Ini digoyang-goyangin aja tuh masih bisa diterima men, masih halus banget. Jadi kalau lu tanya handphone paling kecil dengan budget sejutaan, kamera terbaik, terbagus buat nge-record video, jawabannya ya iPhone SE generasi pertama. Gila sih nih hasil videonya, caur banget. Kesimpulannya di tahun 2023 yang bisa gue kasih kesimpulan untuk iPhone SE generasi pertama ini, kalau ngomongin soal kamera, memang ini nggak maksimal sih. Kayak lo foto, fitur-fiturnya banyak yang kurang, nggak beda pokoknya lah dengan HP kekinian. Tapi ini kita bicara rasionalnya aja. Handphone ini budgetnya 1 jutaan dan handphone ini umurnya udah tua banget. Tapi untuk dari sisi hasil jepretan, hasil perekaman videonya masih memadai banget. Satu lagi tambahan yang gue suka dari handphone ini, kita bicarain deh, fair-fairan aja deh, real-realan aja. Ini handphone masih ada jack audionya. Coba kasih tahu gue, masih lebih banyak mana headset yang pakai Lightning dibandingkan jack 3,5. Ya jelas dong, 3,5 lah, universal lah ya kan. Jadi ini adalah sesuatu yang membanggakan juga buat gue. Ketika gue megang iPhone SE ini dipakai untuk harian, gue bisa colok headset dengan sesuka hati gue karena pakai jack 3,5. Minus yang paling berasa di handphone ini adalah baterainya. Banyak orang komplain, tapi komplainnya tuh mereka tuh nggak pernah ngerasain SE ya, kayak pengen beli tapi takut baterainya busuk bla bla bla. Iya, ukuran handphone ini, tapi lo harus tahu juga handphone ini kecil men. Udah dari sononya saat brojol nih, handphone baterainya emang kecil. So kalau lu ngarepin baterai gede di ukuran HP kecil, lau sehat ya kan. Itu udah fakta ya kan. Kesimpulannya menurut gue, iPhone SE generasi pertama ini masih layak lah buat dibeli pada saat ini.